Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa berada di masjid yang tercinta ini untuk mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk selalu berusaha istiqomah di atas ketaatan, di antaranya dengan thalabul ilm. Maka pada kesempatan kali ini, sebelum kita sampaikan materi tentang tazkiyatun nafas, maka izinkan ana untuk menyampaikan walaupun di akhir, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian ketika kita melaksanakan syariat Allah, yaitu siam di bulan Ramadan ini. Semoga amal kita dimudahkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, materi tentang tazkiyatun nafas yang kita sampaikan berikutnya, setelah di akhir-akhir kita sampaikan tentang sudah banyak tentang penyakit-penyakit hati yang sehat, hati yang sakit, maka di bagian berikutnya yaitu obatnya, obat untuk penyakit hati. Karena ketika kita memiliki hati yang sakit, kemudian kita tidak tahu obatnya, ya niscaya tidak akan pernah selesai masalahnya. Sebagaimana kita punya fisik, punya jasad, kalau kita mengerti diri kita sedang sakit, kemudian tidak ada usaha untuk menyembuhkannya, maka niscaya penyakit akan semakin bertambah parah dan akhirnya bisa membuat diri kita meninggal. Maka hati juga demikian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui yang namanya obatnya ini apa. Maka sebelum kita menyampaikan poin-poin tentang masalah apa saja yang menjadi yaitu obatnya penyakit hati, kita sampaikan yang terkait dengan hal ini, yaitu pengantar dari tulisan atau kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang di dalam pengantarnya beliau menyebutkan beberapa yaitu dalil yang terkait dengan penyakit dan obatnya. Di antaranya beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Ma anzalallah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, illa anzalalahu shifa, melainkan Allah akan menurunkan juga yaitu shifa, yaitu penyembuhnya, yaitu obatnya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya meskipun ini penyakit, yang dimaksud adalah sebagaimana pembahasan kita, yaitu pembahasan penyakit ini bisa penyakit fisik atau penyakit psikis, penyakit fisik jasad ataupun penyakit jiwa, penyakit hati. Maka lafadz di dalam hadis ini umum. Tidak Allah menurunkan suatu penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit non fisik, penyakit jiwa, penyakit hati,
kecuali Allah menurunkan baginya syifa, menurunkan baginya adalah penyembuh atau obatnya. Yang pertama yang harus kita pahami oleh ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu dalil, suatu hadis, maka ketika hadis itu jelas sahihnya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Adapun nanti ketika dipraktekkan kok ternyata belum ketemu juga, belum kunjung juga yang namanya obatnya, itu bukan salah dalilnya. Maka beberapa dalil kita sebutkan di sini terkait dengan ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka ini yang dibutuhkan adalah i'tiqad, yang dibutuhkan adalah keyakinan bahwasanya yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Meskipun kita belum menemukan, meskipun orang lain juga belum tahu, tapi keyakinan ini harus ditanamkan dulu. Maka beliau menyebutkan apa ini maksud ini? Maksudnya adalah faida usiba dawa udda bara'a bi'idznillah. Maka dikala obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, ketika obat itu mengenai penyakit tersebut itu, maka akan hilanglah penyakit itu bi'iznillah. Catatan pentingnya dengan izin Allah SWT. Ini untuk menghilangkan al-kibr, menghilangkan kesombongan. Ketika orang-orang yaitu misalkan seorang tabib, ya seorang dokter memiliki resep, kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Maka di dalam hadis itu dikatakan bara'a bi'iznillah. Itu akan bisa hilang, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang secara teori sakit panas obatnya ini, sakit perut obatnya ini, iya. Akan tapi pertanyaannya apakah setiap orang yang sakit panas, sakit perut dengan obat tersebut pasti sembuh? Maka jawabannya tidak atau belum tentu. Semuanya adalah biidznillah. Nah, ayo ikhwah azani wa asallallahu. Pemahaman di dalam hadis ini yang lebih kita tekankan itu adalah bagaimanakah ta'alluqnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitannya, ketergantungannya seorang hamba kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hamba ini disuruh ikhtiar, disuruh berusaha untuk bisa mendapatkan hasil yang akan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang dia itu sakit, kemudian dia itu berobat, maka kemungkinannya dua. Ada mungkin sembuh, ada mungkin belum sembuh atau tidak sembuh. Tidak sembuh artinya apa? Ya artinya bisa jadi dia sudah Allah tentukan untuk tidak sembuh alias meninggal. Itu semuanya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tiqad, keyakinan bahwasanya ketika ada satu penyakit, kemudian penyakit itu bisa sembuh, ini adalah iznullah, dengan izinnya Allah Ta'ala. Karena yang memberikan penyakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ketika suatu obat itu mengenai penyakitnya, maka penyakit itu akan hilang, tapi biidznillah. Kemudian ya ikhwah azani azkullah, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Syarik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kadang-kadang orang itu sudah berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Maka pelajaran yang kita ambil dari hadis ini maka nanti bisa diketahui. Dia bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan penyembuhnya, obatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit. Yang artinya bahwasanya apa saja yang Allah berikan kepada hamba
entah itu yang baik ataupun yang buruk adalah baik. Ini keyakinan. Makanya ini terkait dengan al-iman bitakdir, iman dengan qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Allah memberikan nikmat rezeki kepada kita, itu kebaikan. Allah menguji kita dengan penyakit, itu kebaikan, harus yakin. Ini butuh yang namanya sekali lagi i'tiqad, keyakinan. Kalau kita tidak memiliki i'tiqad ini, kita akan melihat buruknya saja. Kita akan melihat bahwasanya merugikan saja, menyusahkan saja, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita melihat bahwasanya ini akan membawa kebaikan, maka kita akan muncul kebaikan pula. Kesabaran kita muncul. Karena Allah sedang menguji kita, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu banyak kemudahan. Nah, maka dalam hadis ini innallaha lam yunzil illa anzalalahu syifa. Lafaz berikutnya disebutkan oleh beliau alimahu man alimah. Ini yang penting, yaitu dia alimahu, akan diketahui hal itu. Siapa yang mengetahui? Man alimahu, orang yang mengetahuinya, orang yang tahu, orang yang punya ilmu yang ahlinya. Wa jahilahu man jahilah, dan tidak ketahui oleh orang yang dia tidak tahu. Ya, contoh gampangnya, kalau kita itu misalkan sakit fisik, kita tanya ke dokter bahasanya demikian, ya karena kita tahu bahwasanya dokter belajar tentang hal itu, kita tidak belajar. Maka Rasul katakan di sini akan mengetahui orang yang mengetahui, dan akan tidak tahu orang yang tidak tahu. Ini menunjukkan ketika orang itu berusaha mengobati sakitnya, walaupun yang mengobati itu katakanlah mungkin ahlinya. Kalau sakit fisik seorang dokter misalkan, tadi kita katakan kalau ternyata tidak sembuh-sembuh, ya tidak sembuh-sembuh, berarti itu belum ketemu dan Allah belum mengizinkan. Meskipun obatnya untuk orang lain beres, artinya sembuh, tapi belum tentu orang lain itu bisa sembuh. Jadi satu penyakit ketika diobati dengan satu obat, maka bisa jadi pas, itu dengan izin Allah. Satu penyakit diobati dengan, ternyata diobati dengan katakanlah 2-3 obat, satu saja nggak cukup. Sebaliknya 3-4 orang yang sakit berbeda-beda misalkan, tapi obatnya satu bisa sembuh semua biidznillah. Inilah yang penting ya ikhwah, azani wa azakallah. Maka ini kalau terkait dengan fisik, kita bisa memiliki gambaran bahwasanya orang yang dia itu sakit kemudian bisa sembuh, itu tidak semata-mata karena bantuan seorang dokter, tetapi karena izin Allah Ta'ala. Maka terkait dengan hati kita juga demikian. Kita harus mencari jalan yang benar dulu, jalan yang bisa menyembuhkan hati kita, ya, penyakit yang ada di dalam hati kita, penyakit yang ada dalam jiwa kita. Kita harus tahu obatnya itu apa. Nanti kemudian biidznillah. Satu hadis lagi yang disebutkan atau kita sebutkan di sini, di dalam sebuah hadis yang dimana dalam lafaz lain yang semakna dengan sebelumnya, bahwasanya beliau bersabda, innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu syifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit, melainkan Allah meletakkan baginya yaitu syifa, menyembuh, obat atau kesembuhan, au dawa atau obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Jadi semuanya dengan izin Allah akan bisa disembuhkan kecuali satu penyakit. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, apa itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak ada obatnya? Qal, Rasul menjawab, al-haram, yaitu ketuaan.
penyakit tua. Yang artinya apa? Artinya usia semakin tua itu tidak bisa diobati jadi muda. Ada obat awet muda, yaitu kata orang ya, awet muda. Bisa jadi dia awet tua sebenarnya. Iya, bukan awet muda, awet tua. Umurnya semakin berkurang dia. Ya, semakin bertambah semakin berkurang. Awet tua bukan awet muda. Oleh karena itu ini adalah yang tidak bisa disebutkan karena memang sudah sunatullah. Sudah Allah takdirkan perjalanan hidup manusia ini mulai dia dari kecil, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal, sudah sunatullah demikian. Maka dari itu, maka kita dari beberapa hadis yang kita sebutkan di sini, kita hendaklah memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan. Yang paling pertama adalah keimanan kita. Keimanan kita terhadap suatu penyakit dan obatnya ini. Ketika kita sudah memiliki keimanan ini, yaitu keimanan bahwasanya Allah adalah Asy-Syafi, Allah adalah yang zat yang menyembuhkan, maka ini adalah termasuk dalam tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah. Ketika kita misalkan berdoa kepada Allah Ta'ala ketika sakit, ya Allah sembuhkanlah sakitku, ya Allah mudahkanlah sakitku ini untuk hilang atau sembuh begitu. Kita berdoa itu kita mengamalkan tauhid uluhiyah. Tapi i'tiqad kita meyakini Allah zat yang maha penyembuh itu adalah tauhid rububiyah. Makanya tidak bisa dipisah-pisahkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Nah, di dalam dua tauhid inilah betapa banyak di antara manusia, bahkan diri kita para jamaah, kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha, katakanlah berobat, dan kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Sudah kita lakukan, yaitu tugas kita tauhid uluhiyahnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang tauhid rububiyahnya itu yang kurang. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala tapi masih menyangsikan, meragukan akan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Ini betapa banyaknya yang terjadi, mungkin terjadi pada diri kita. Bahasa gampangnya kurang sabar. Kurang sabar ketika kita menderita penyakit tersebut. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari sini ada beberapa riwayat-riwayat yang terkait dengan hal ini, bahwasanya penyakit yang diderita seseorang itu tidaklah hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit non fisik atau hati atau jiwa, dan itu juga ada obatnya. Ada obatnya. Maka suatu kisah yang mungkin tidak asing bagi kita, yang dimana ketika para sahabat, di antara para sahabat mereka mengadakan perjalanan di suatu tempat, kemudian mereka melalui perkampungan Arab karena mereka dalam perjalanan musafir, kemudian mereka singgah ke perkampungan Arab dan singgah di situ menjadi tamu. Namanya tamu sudah menjadi kebiasaan orang sana adalah dijamu. Maka mereka bertamu untuk mendapatkan jamuan. Tapi ternyata ditolak oleh yaitu suku atau kabilah yang ada di situ. Ya, karena ditolak, ya kemudian mereka meninggalkan tempat itu, tapi belum jauh. Ya, qadarullah ternyata kepala suku di kabilah itu, suku Arab itu tersengat kalajengking. Akhirnya coba diobati oleh tabib-tabib di situ, tidak sembuh-sembuh, ada yang usul. Nah, coba kita tanya kepada musafir yang tadi ke sini, barangkali dia bawa obatnya. Akhirnya salah satu di antara mereka atau utusan mereka mendatanginya dan bertanya, apakah engkau bisa menyembuhkan kepala suku kami yang tersengat kalajengking? Maka di antara para sahabat mengatakan, ya, insya Allah. Ya, akhirnya dihadapkan kepada kepala suku ini. Dan kemudian di antara para sahabat ini ada yang bisa meruqyah. Maka penyakitnya itu berupa fisik, disengat kalajengking, tapi diruqyah dengan
surah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Biidznillah sembuh. Biidznillah sembuh. Namun sebelumnya ada perjanjian minta upah. Maka ini menunjukkan bagaimanakah penyakit fisik itu tidak mesti sembuh dengan obat fisik pula, tapi bisa dengan yang namanya Al-Quran ini. Maka keyakinan kita yang berikutnya oleh ikhwah, kalau kita punya sakit berupa fisik, jangan mindset kita hanya sekedar obat fisik-fisik saja, tapi justru bahasa gampangnya yang mudah, yang ringan, yang murah itu tidak kita lakukan. Jangan. Justru inilah yang bisa jadi menjadi wasilah, menjadi perantara dengan turunnya izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin belum melakukan atau belum mencari obat sakit fisik kita, tapi kita sudah yakin ini adalah ujian dari Allah, dan kita yakin bahwasanya ini akan disembuhkan oleh Ta'ala. Maka kita berusaha dengan ruqyah diri sendiri kita. Misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita usapkan di tempat yang sakit itu. Kalau kita yakin para jamaah, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah akan sembuhkan. Tapi butuh kesabaran, butuh yang namanya kesabaran. Kalau ternyata itu katakanlah sekian waktu juga belum ada efeknya, tanya pada diri kita dulu, keyakinan kita sampai di mana Allah menyembuhkan sakit kita dengan lantaran dengan wasilah ayat-ayat Allah tersebut. Bisa jadi kita ketika melafadzkan masih ragu-ragu, masih syak, ya Allah tidak memberikannya. Kalau sudah yakin dan kita akan disembuhkan Allah Ta'ala, insya Allah, maka pada waktunya Allah akan sembuhkan penyakit kita. Maka inilah penting bagi kita untuk yaitu bergantung kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah obatnya itu tidak hanya obat fisik, tapi adalah minal Quran, dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Di sini dikatakan yaitu wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ini min di sini bukan dari, artinya bukan sebagian dari Al-Quran, itu adalah merupakan jenis. Al-Quran itulah penyembuh. Jadi tidak hanya sebagian sisi, tapi Al-Quran itulah penyembuh. Ya, ma huwa syifa, ada yang namanya yaitu penyembuh atau obatnya. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmah bagi orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bagaimanakah salah satu manfaatnya itu bisa menjadi obat. Al-Quran bisa menjadi obat, terutama obat fisik saja bisa, apalagi obat non fisik, obat hati, obat jiwa. Karena memang di sini rahmah lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman. Dan dia atau sumbernya rahmah ini ketika seorang itu dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari itu ketika kita belajar atau memahami tentang masalah sakit dan obatnya ini, hendaklah kita dahulukan, hendaklah kita utamakan yaitu tentang ketauhidan kita. Kita introspeksi tentang tauhid kita ini. Kalau kita sudah secara teori, secara keilmuan kita sudah memahami tauhid rububiyah, kita memahami tauhid uluhiyah, asma wa sifat, tapi prakteknya bagaimana? Maka prakteknya teruji dengan ketika ada suatu penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Bagaimanakah kita mempraktekkan tauhid kita, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, maka sekarang kita fokuskan pembahasan kita karena pembahasan tazkiyatun nafas, maka ini adalah obat penyakit hati. Ya, obat penyakit hati atau bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Apa saja obat-obat penyakit hati tersebut?
Yang pertama, obat penyakit hati yang paling mendasar yang kita ulang-ulang tadi adalah tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya itu menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Gambaran di sekitar kita, masyarakat kita, para jamaah, betapa banyak bahkan di antara mereka ketika mendapatkan satu ujian, cobaan dari Allah Ta'ala berupa penyakit, larinya itu bukan kepada Allah, larinya justru kepada makhluk. Lari di sini yang Anda maksud adalah dia minta tolong dan mempercayakan kesembuhannya kepada makhluk. Kalau lari dalam arti dia itu ikhtiar, berusaha tadi mencari obat ke ahlinya, itu namanya ikhtiar, dibolehkan. Tapi lari yang Anda maksudnya adalah dia bergantung kepada makhluk tersebut. Jadi ketika dia itu sakit, maka larinya kepada makhluk. Sakit hati, misalkan dia itu orangnya suka pemarah, ya, kemudian dia itu orangnya suka suudzon dan yang lain-lainnya, maka seharusnya yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut adalah Al-Quran, adalah firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dan dia mendapatkan ujian memiliki sakit pemarahkah atau suka suudzonkah, segala macam penyakit hati itu akan bisa hilang kalau dia itu mengetahui tentang atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu apa yang Allah perintahkan. Dia akan ngerti apa yang Allah larang. Maka yang dia alami itu dia tahu ini satu yang tidak boleh. Yang ada dalam diri itu tidak boleh. Maka dia berusaha untuk mengikisnya. Dan cukup dirinya sendiri untuk bisa berusaha menghilangkannya, menyembuhkannya. Tidak harus meminta kepada orang lain, karena hakikat yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Ya, dengan izin Allah Ta'ala, dia dimudahkan Allah Ta'ala bisa sembuh. Namun ketika dia itu sering mengalami kegundahan, sering mengalami kegalauan, sekarang gundah sekarang galau, datang ke seseorang, katakanlah seorang ustadz misalkan, ya ustadz, ini saya kok sumpek gini ya, hati saya gelisah gini, gimana caranya gini, tanya ustadznya, dijawab. Tapi setelah itu dia kemudian tidak mempraktekkan nasihat atau anjuran dari ustadz tersebut, justru dia malah kemudian merasakan kok nasihatnya kurang mengena begitu ya, kurang mengena, kurang jelek bahasanya gitu, kurang pas gitu. Akhirnya tanya kepada yang lain, dinasihati oleh yang lainnya masih seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah bukan nasihat dari para asatidzah yang dia tanyai, tapi dari dirinya lah, dari diri sendirinya lah yang dia itu tidak memahami bahwasanya apa yang diri itu sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau dia memahami hal itu, maka dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu. Maka dia mengetahui ujian itu dari Allah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau penyakit fisik, ya, kemudian orang dia lari ke orang yang dianggap pinter, ya, yang padahal tidak punya ilmunya, ke seorang dukun misalkan, maka itu malah menimbulkan yang namanya kesyirikan. Maka ini akan membuahkan satu yang berbahaya. Ayo ikhwah azani wasqullah. Maka obat yang pertama untuk menyembuhkan penyakit itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah obat yang paling ampuh, obat yang paling mujarab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati. Dengan dalil akal saja. Hati kita itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji Allah dengan penyakit hati kita, maka itu adalah diberikan Allah Ta'ala. Dan yang bisa mencabut penyakit dari hati ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka inilah yang namanya tauhid. Yang kita sebutkan adalah rububiyahnya itu teruji. Apakah kita sudah teruji rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau memang kita sudah memahami dengan benar tauhid rububiyah, maka kita yakin bahwasanya ini ujian dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak harus mati, tidak harus meninggal, tapi itu adalah ikrar, penetapan bahwasanya kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kembalikanlah kepada Allah Ta'ala. Itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita wujudkan para jamaah, akan muncul yang namanya yaitu berbagai macam kesenangan di dalam hati kita, kelonggaran dalam hati kita. Bagaimanakah kita memiliki keimanan yang semakin bisa kita rasakan kelezatannya. Intinya bahwasanya semakin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin tenang. Apa saja yang Allah berikan kepada diri kita, maka itu mudah bagi kita karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting bagi kita adalah bagaimanakah semuanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah setiap saat, setiap kita sholat mengikrarkan bahwasanya kalau ada sesuatu yang kita itu membutuhkan, kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka menunjukkan bagaimanakah dua hal ini, na'budu kemudian nasta'inu. Maka ini adalah kita mengikrarkan diri kita hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah na'budu, beribadah kepada Allah. Ini tidak ada yaitu kemungkinan atau tidak ada pilihan lain, harus hanya kepada Allah Ta'ala. Adapun wa nasta'in, kan ya Allah kami mohon pertolongan, maka ini hakikatnya kita minta tolong kepada Allah secara etikot, secara keyakinan, secara amalan hati kita. Tapi juga ada sisi lain yang kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha, yaitu minta tolong kepada ahlinya. Kalau sakit fisik tadi minta tolong kepada ahlinya. Maka dari sini ketika kita memahami ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita akan bisa menempatkan kalau sudah urusannya namanya ibadah, namanya ubudiyah, harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan yaitu minta pertolongan di luar peribadahan, tetap asalnya kita minta tolong kepada Allah, tapi ada ikhtiar di situ, boleh kepada manusia yang dia memiliki ahlinya. Dan tentunya manusia itu atau orang itu memiliki kemampuan untuk mengobati. Bukan ahli tapi sudah meninggal, ya tidak punya manfaat, tidak ada manfaatnya. Maka ini bagian yang pertama, bahwasanya penyakit hati, yang penyakit hati ini bisa disembuhkan dengan obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ya lihwahazani wa azakullah, yaitu menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Talabul ilm, menuntut ilmu asy-syar'i, bukan ilmu dunia, ilmu umum. Ketika kita bicara masalah ilmu dalam suatu kajian yang semacam ini, maksudnya adalah ilmu syar'i, yaitu dinul Islam. Maka dengan menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, apa yang kita dapatkan? Kalau kita menuntut ilmu syar'i, maka kita mengetahui al-haq, mengetahui yang benar, memahami yang benar. Sehingga ketika ada kebenaran dibawakan oleh orang,
kita akan menerimanya. Kita belajar semacam ini, disampaikan ilmu oleh yaitu asatidahnya, kita menerima karena kita sedang menuntut ilmu. Kalau kita sudah memahami tentang ilmu dan kita menerima kebenaran, berikutnya akan muncul yang namanya amalun saleh, yaitu amalan yang saleh. Amalan dikatakan saleh ketika dia itu didasari dengan ilmu. Amalan dikatakan saleh didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan iddia, didasari dengan pengakuan. Ya, pengakuan saja tidak, tapi adalah dengan ilmu. Karena ada standarnya. Ada standarnya dikatakan amalun saleh. Standarnya jelas dua, yaitu yang pertama ikhlasun lillah, yang kedua ittiba'ur rasul. Orang mengamalkan sesuatu, ya, maka didasari dengan ilmu. Ilmunya adalah dia harus memahami dua hal ini. Harus memahami bagaimanakah amalannya supaya ikhlas karena Allah Ta'ala, dan dia harus memahami bagaimanakah yang dilakukan harusnya dengan petunjuk syariat, contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan bisa mengobati penyakit hati seseorang. Dan ilmu ini adalah obat kejahilan. Ya, obatnya kejahilan. Karena memang lawannya ala ilm, itu lawannya adalah al jahl. Ilmu adalah lawannya adalah al jahl atau kejahilan. Ayo lihwa azani wa azakumullah. Di dalam petikan ayat yang kita sebutkan tadi itu, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran telah menjadi obat penawar atau penyembuhnya. Itu diantaranya adalah juga sebagai penyembuh atau obat dari penyakit al-jahl, penyakit kebodohan, juga penyakit yaitu asyak, penyakit keraguan. Al-Quran adalah sumber ilmu. Kalau seorang dia itu mempelajari Al-Quran, mencari ilmu dari Al-Quran ini, maka dia akan bisa menyembuhkan penyakit berupa kejahilan dan penyakit berupa keraguan. Maka namanya ilmu adalah diddul jahl. Ilmu adalah lawan daripada kejahilan. Dan manfaatnya, orang yang dia itu mencari ilmu itu akan bisa mengangkat yang namanya kejahilan. Kejahilan adalah penyakit. Maka sungguh disayangkan ketika seseorang itu dia memiliki kejahilan, ketidaktahuan terhadap din, ketidakmengertian terhadap agama, kemudian tidak merasa sakit. Kalau seorang tidak merasa sakit, otomatis tidak akan mencari obatnya. Maka pahamilah ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya orang yang dia itu tidak memahami din, tidak memahami tentang masalah agama ini, itu adalah merupakan kejahilan dan itu penyakit. Kalau tidak dipahami ini, niscaya dia tidak mau belajar. Maka betapa banyak orang-orang itu sulit untuk diajak belajar, sulit diajak untuk thalabul ilm, sulit diajak untuk ikut ta'lim atau kajian, karena dia tidak merasa sakit, tidak merasa jahil, tidak merasa tidak tahu. Apalagi sampai sistemnya yaitu sistem ibarat makanan instan begitu. Daripada saya ngaji lama-lama, ya sudah, pokoknya kalau tidak tahu ya tinggal tanya gitu aja, ya, tinggal tanya boleh apa tidak, ya, boleh apa tidak mau belajar dari awal. Yaitu nanti yang tidak muncul adalah itikadnya, bahasanya akidahnya itu tidak dimiliki, tapi dia syaratnya mungkin tahu sebatas kesimpulan gitu aja. Nanti susah yang semacam itu. Padahal tadi kita katakan bahwasanya i'tiqad inilah yang menjadi dasar untuk bisa menyembuhkan suatu penyakit. Maka thalabul ilm, mencari ilmu, itu adalah salah satu obat untuk bisa menyembuhkan penyakit hati. Nah, penyakit hati.
Coba kita bisa introspeksi pada diri kita. Misalkan kita itu punya sifat katakanlah pemarah misalkan, atau tidak sabar. Kemudian kita sudah lama ikut kajian. Ada ndak efeknya? Ada ndak dampaknya yang sebelumnya kita itu suka marah, sebelumnya kita itu suka tidak sabar, kemudian setelah kajian sekian lama perubahan dari sifat kita itu. Kalau memang tidak ada, ya naudzubillah kita berarti belajar itu tidak menyertakan hati kita. Kita belajar hanya mencari keilmuan seakan-akan hanya sebatas keilmuan, tidak masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita menyertakan hati kita di dalam keilmuan tersebut, maka akan berdampak terhadap sifat-sifat yang kurang baik yang ada pada diri kita. Dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu, akhirnya kita mengalami perubahan. Jangan memperhatikan orang lain. Ya, sekali lagi di dalam masalah tazkiyatun nafas itu dituntut untuk lebih memperhatikan diri kita. Ketika kita memperhatikan, oh yang dimaksud adalah si fulan, orang ini, oh orang itu, nanti kita seakan-akan tidak merasa. Padahal kita yang kena adalah diri kita. Itu kena penyakit apa? Al-kibar, sombong. Oh, itu bukan saya, itu orang lain. Nah, di sinilah ya thalabul ilm, mencari ilmu, maka ini diantara manfaatnya itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Dan kita di awal-awal sudah sebutkan bagaimanakah ya hati yang sakit, hati yang sehat, itu adalah keilmuan kita, ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu kita dapatkan ini seharusnya kita itu ketika itu adalah penyakit hati, maka kita berusaha untuk mengikisnya. Ketika itu adalah hal yang mendorong sehatnya hati, kita harus berusaha untuk melakukannya. Ini dengan ilmu, dengan yang namanya ilmu. Tapi tanpa ilmu, orang nanti akhirnya pakai apa? Pakai perasaan, ya, pakai hawa nafsu. Jadi ketika orang mengatakan, oh ini tidak boleh menurut syariat, loh syariat kan tidak sekaku itu, syariat kan tidak sekeras itu, ya, pakai perasaan, pakai yang namanya hawa nafsunya, karena tidak belajar tentang masalah dalil misalkan, hanya pakai perasaan saja. Ayo ikhwah azani wa azallah. Satu lagi sebentar saja, yaitu di antara yang menjadi obatnya penyakit hati, yaitu hendaklah kita menjauhkan diri dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Ini jelas, ya, karena namanya penyakit hati itu akan menimbulkan dosa. Kita punya penyakit hasad, penyakit kibar, penyakit sum'ah, penyakit riya, itu semuanya menimbulkan dosa. Maka untuk mengobatinya ya ditinggalkan semua penyakit hati tersebut. Sebenarnya gampang, meninggalkan lebih gampang daripada kita itu harus melakukan suatu perintah. Berdasarkan hadis Nabi, bahwasanya beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu manahitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian fajtanibuh, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan pada kalian, maka datangilah, kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Urusan meninggalkan, Rasul bersabda fajtanibuh, tinggalkan, enggak ada kata apa? Mastata'tum. Tinggalkan semampu kalian, tidak ada. Karena apa? Karena pasti bisa meninggalkan. Adapun melaksanakan perintah adalah lafaz mastata'tum, semampu kalian, karena memang kemampuannya berbeda-beda. Nah, bagaimana orang ketika dia memiliki perbuatan maksiat yang banyak, sulit untuk meninggalkannya? Itu bukan tidak bisa meninggalkannya, itu karena sudah terlanjur banyak yang dia lakukan sehingga kesulitan sendiri.
Pada asalnya siapa yang suruh dia itu melakukan berbagai macam dosa dan maksiat itu? Karena dia itu melakukan pertama kali, kedua dan seterusnya, akhirnya susah. Jadi susahnya bukan karena sudah terlanjur banyaknya itu. Maka sudah kewajiban dia untuk menghilangkan sedikit-sedikit sampai nanti hilang, dan harus yakin akan berhasil. Maka ini yang penting bagi kita ya ikhwah, bahwasanya seluruh macam dosa dan maksiat itu dijauhi. Namanya dijauhi itu sebelum kita terlanjur melakukannya. Ketika ada katakanlah ajakan teman demikian, kok ini nanti mengarah kepada maksiat, sudah jangan diikuti. Ya, ketika kita diajak demikian, kok ini menimbulkan ini, sudah kita tidak melakukan, tidak ikut-ikutan dengannya. Jadi kita dengan tidak mengikuti ajakan teman ya untuk yang nanti menimbulkan yang namanya dosa, itu sudah kita meninggalkannya. Itulah ya ikhwah azakumullah, sebagian yang awal yang kita sampaikan kali ini terkait dengan obat penyakit hati. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan biidznillah taala, semoga dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.